Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita masuk ke pertemuan yang ke-7. Kita melanjutkan pembahasan tentang persamaan garis lurus. Nah, kita untuk minggu ini membahas 2 subbab yang terakhir untuk bab garis lurus. Setelah itu kita adakan kuis dan tes ya. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasan kita, yakni subbab yang keempat yang berjudul kedudukan titik pada atau di luar garis lurus. Jadi ini ceritanya ada suatu titik dan ada suatu garis. Kita ingin mencari tahu letak titik tersebut apakah berada pada garis yang dimaksudkan ataukah di luar garis. Nah, suatu titik, misalkan titik tersebut berada di koordinat X1, Y1. Titik ini berada di garis AX plus BY plus C sama dengan 0 apabila ketika kita memasukkan nilai X1 dan Y1 ke dalam garis tersebut, maka hasilnya adalah 0. Apabila sama dengan 0, berarti titik tersebut berada pada garis. Tetapi apabila kita masukkan nilai X1 dan Y1 ke dalam persamaan garis dan dihasilkan nilai yang bukan 0, berarti titik X1, Y1 itu berada di luar garis. Nah, kalau di luar garis berarti kan ada jarak antara titik dengan garis yang dimaksud. Nah, jaraknya itu bisa kita cari pakai rumus D dari kata distance atau jarak sama dengan ini, sama dengan mutlak dari nilai A X1 plus B Y1 ditambah C dibagi dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Ini adalah jaraknya atau distance-nya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke soal. Misalkan ada suatu garis G yang dinyatakan oleh 2X plus 3Y min 12 sama dengan 0. Kemudian kita ada beberapa titik yang kita belum tahu apakah titik ini berada pada garis G atau di luar garis G. Nah, kita diminta untuk menyelidiki hal tersebut. Kita mulai dari titik yang pertama, yaitu 6,2. Garisnya adalah 2X plus 3Y min 12 sama dengan 0. Titik yang diminta untuk menyelidiki kedudukannya terhadap garis G adalah 6,2. Kita ingat kembali tadi bahwa apabila ada garis AX plus BY plus C sama dengan 0, maka kedudukannya bisa kita cari dengan substitusikan X1 dan Y1 ke dalam garis tersebut. Maka kalau kita substitusikan 6,2 atau X sama dengan 6, Y sama dengan 2 ke dalam persamaan garis G, diperoleh 2 kali 6 ditambah 3 kali 2 karena Y-nya 2, X-nya 6 dikurangi 12. Ternyata setelah kita hitung 2 kali 6 adalah 12, 12 ditambah 6 adalah 18, 18 dikurangi 12 adalah 6, dan 6 tidak sama dengan 0. Nah, karena tidak sama dengan 0, berarti ada jarak yang tercipta antara titik dengan garis. Nah, jaraknya bisa kita hitung menggunakan rumus yang tadi kita sudah diberikan tadi, AX1 plus BY1 plus C dimutlakkan dibagi dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, tadi kita sudah hitung AX1 plus BY1 plus C adalah 6, maka yang dibagi adalah mutlak dari 6. Sebagai pembagi adalah akar A kuadrat plus B kuadrat. A-nya adalah 2, B-nya adalah 3. Berarti 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 ditambah 9.
Jadi 6 dibagi akar 13. Kalau kita rasionalkan 6 dibagi akar 13 nanti akan ditemukan 6/13 akar 13. Kalau kalian lupa bagaimana cara merasionalkan, kalian buka lagi bukunya ya. Pasti di internet banyak sekali. Nah, dari sini, dari analisis kita tadi diketahui bahwa titik 6,2 berada di luar garis G dengan jarak 6/3 akar 13 satuan. Kemudian untuk soal yang kedua masih garis yang sama, tapi untuk titik yang berbeda. Kita ingin mencari tahu apakah titik 3,-2 itu berada pada garis G ataukah di luar garis G. Dengan cara yang sama dengan nomor 1 tadi, kita mensubstitusikan nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan -2 ke dalam garis G. Berarti 2 dikali 3 ditambah 3 kali -2 dikurangi -12. Berarti 6 dikurangi 6 dikurangi 12. Hasilnya adalah -12. Dan -12 tidak sama dengan 0. Artinya, titik 3,-2 tidak berada pada garis G atau di luar garis G. Nah, berapa jaraknya? Jaraknya kita hitung dengan rumus yang sama dengan tadi, tapi untuk nilai yang berbeda. Mutlak dari A X1 plus B Y1 plus C tentunya ikut hitungan kita yang ini. Berasal dari hitungan kita yang ini. Untuk titik 3,-2 ternyata hasilnya adalah -12. Maka ini kita mutlakkan -12. Pembaginya sama, akar A kuadrat plus B kuadrat. Berasal dari garis yang diberikan tadi, A-nya adalah 2, B-nya adalah 3. Sehingga akarnya sama dengan nomor 1 tadi, akarnya adalah akar 13. 12 per akar 13 kita rasionalkan sehingga diperoleh 12 per 13 akar 13. Sehingga kesimpulannya titik 3,-2 berada di luar garis dengan jarak 12/13 akar 13 satuan. Untuk yang nomor 3, titiknya adalah 3,2. Kita masukkan pakai cara yang sama, substitusikan, nanti akan diperoleh nilai 0. Karena ketika kita substitusikan X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 ke dalam persamaan garis, diperoleh 2 kali 3, 6. 6 ditambah 6, 12. 12 kurangi 12 adalah 0. Nah, kalau ada hasil seperti ini, menghasilkan nilai sama dengan 0, berarti titik 3,2 berada pada garis G. Kalau berada pada garis G, tidak perlu dihitung jaraknya, karena kalau berada pada garis tersebut, ada titik yang berada pada suatu garis, otomatis jaraknya adalah 0. Kalau kita ingin membuktikannya, bisa dihitung pakai rumus yang sama, kemudian masukkan nilai yang diperoleh tadi untuk A X1 plus BY1 plus C dengan X1 Y1-nya bernilai 3,2 nanti akan menghasilkan 0. Mutlak dari 0 adalah 0, 0 dibagi berapapun adalah 0. Maka distance-nya atau jaraknya adalah 0. Jadi sebenarnya kita nggak perlu nyari jarak, karena pasti kalau berada pada garis, pasti jaraknya adalah 0, karena dia berada pada garis atau titik 3,2 itu berhimpit dengan garis G, sehingga tidak ada jarak yang tercipta. Nah, sekarang kita masuk subbab yang terakhir, yakni persamaan berkas garis. Definisi dari berkas garis adalah garis-garis yang melalui suatu titik yang sama atau satu titik tetap, sedangkan arahnya berlainan. Jadi bayangkan ada suatu titik, kemudian ada tak terhingga banyaknya garis yang melalui titik tersebut. Ya kan? Nah, persamaan garis berkas baris tersebut bisa kita cari dengan pakai rumus ini.
Jadi misalkan ada dua buah garis G1 dengan G2. Kita diminta untuk mencari persamaan berkas garis dari G1 dan G2. Nah, bisa kita cari pakai rumus. Ini adalah persamaan dari G1 ditambah dengan persamaan dari yang kedua. Cuma yang kita ambil adalah depannya aja. Yang A1X plus B1Y plus C, nolnya nggak usah kita tulis. Kemudian lambdanya dikali dengan bagian ruas kiri dari G2 gitu. Nah, lambdanya ini adalah bilangan real gitu. Jadi bisa berapapun nilainya. Sekarang kita masuk contoh soal agar lebih bisa memahami. Untuk soal yang ini, kita diminta untuk menentukan persamaan garis lurus yang melalui titik potong garis. Sebutlah garis 1 dan garis 2. Jadi nanti ditemukan titik potongnya. Dan tegak lurus pada garis bla bla bla. Garis 3 misalkan ya. Kita sebut garis 3. Berarti kita bisa pakai cara cari dulu titik potongnya, titik potong dari garis 1 dan garis 2. Kemudian kita mencari garis yang melalui titik potong tadi dan tegak lurus pada garis yang ketiga. Atau kita bisa pakai cara 2, yakni memakai persamaan berkas garis. Untuk cara 1 ini pakai rumus-rumus yang sudah kita pelajari di subbab sebelumnya. Untuk cara 2 kita pakai persamaan berkas garis saja. Nah, kita mulai dari cara yang pertama. Cara yang pertama, kita kan ingin mencari titik potongnya dari garis 1 dan garis 2. Maka kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi persamaan yang di sini ambil sisi kirinya disama dengankan sisi kanannya. Atau kalian bisa masukkan nilai X yang ada di garis 1, substitusikan ke garis 2 atau sebaliknya. Apa yang ada di garis 2 substitusikan ke garis 1, gitu juga bisa. Saya lebih suka pakai yang cara ini. Nah, kalau sudah kita sama dengankan begini, nanti akan ketemu titik potongnya. Kan definisi dari titik potong itu kan titik yang sama, titik temu dari garis yang satu dengan garis yang lainnya. Nah, ini bisa terjadi ketika nilai X-nya sama dan Y-nya sama. Maka, kalau kita sama dengankan seperti ini, kita tahu di sisi kiri ada X, di sisi kanan ada X juga. Maka dia bisa saling menghilangkan. Oh, ini maaf, animasinya salah urutan. Jadi begini ya maksud saya. Sebentar. Saya urutkan dahulu. Nah, gini, insya Allah sudah benar. Ya, gitu urutannya. Jadi gini. Nah, ini ya, kita tadi sampai sini. Di ruas kiri ada X, di ruas kanan ada X, maka saling menghilangkan. Di ruas kiri ada Y, di ruas kanan ada 2Y. Maka kalau kita coret, di ruas kanan masih ada Y saja, tersisa Y. Kemudian, kalau ini kita proses, berarti kan dihasilkan Y sama dengan 1. Kalau Y sama dengan 1, berarti nanti kalau Y1 kita substitusikan ke salah satu dari garis ini, saya ambil yang G1 saja karena sekilas dia lebih sederhana. X ditambah 1 ditambah 3 berarti kan X ditambah 4 sama dengan 0. Maka diperoleh X sama dengan min 4. Dari sini diperoleh bahwa titik potongnya adalah min 4,1. Kalau sudah ketemu titik potongnya, kita kan ingin mencari garis yang melalui titik potong ini dan tegak lurus dengan garis 3. Saya kasih nama garis 3. Maka untuk mengetahuinya, kita harus mencari tahu gradien dari garis 3.
Gradien dari garis 3 bisa kita cari dari koefisien yang berhubungan dengan X ketika persamaannya dinyatakan oleh Y sama dengan bla bla bla. Berarti bentuk 3Y min X min Y sama dengan 0, kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Nah, awalnya berarti 3Y taruh di sebelah kiri, ruas kiri. Nah, yang lain kita pindah ke ruas kanan sehingga diperoleh 3Y sama dengan X plus 1. Dari sini kita bisa memperoleh Y sama dengan X plus 1 dibagi 3. Jadilah Y sama dengan sepertiga X ditambah sepertiga. Nah, kita peroleh gradiennya. Saya kasih simbol M3 karena ini adalah garis 3. Gradien dari garis 3 adalah M3 bernilai sepertiga. Diperoleh dari koefisien variabel X. Ini ya di sini. Kalau sudah ketemu gradiennya, tadi kan yang diminta adalah tegak lurus. Berarti M3 atau gradien dari garis 3 dikalikan dengan gradien garis yang dicari harus sama dengan min 1. Karena tegak lurus ketika dikalikan adalah sama dengan min 1. Maka kita bisa tahu bahwa gradien dari garis yang kita cari adalah min 3. Dari sini, dari M sama dengan min 1 per M3. M3-nya tadi nilainya adalah sepertiga. Jadinya min 1 per 1 per 3 adalah min 3. Berarti gradien atau kemiringan dari garis yang kita cari adalah min 3. Dari kedua poin ini, titik potongnya min 4,1, kemudian gradiennya adalah min 3, maka kita bisa cari garisnya pakai rumus ini. Ini kan rumus dari persamaan garis lurus yang melalui X1, Y1 dan memiliki kemiringan atau gradien M. Kita masukkan apa yang kita punya tadi. Y1-nya sama dengan 1, X1-nya sama dengan min 4 dari titik potongnya tadi. Nah, ini kita proses sehingga kita peroleh Y min 1 sama dengan min 3 min 12. Kemudian kita temukan bahwa gradien yang dimaksud ada gradien garis, maksud saya ya, bahwa persamaan garis yang dimaksud atau yang kita cari pada soal ini adalah Y sama dengan min 3X min 11. Atau kalian bisa nyatakan Y plus 3X plus 11 sama dengan 0. Gitu juga boleh, sama maknanya ya. Ini adalah cara yang pertama. Kalau kita belum mengetahui tentang persamaan berkas garis. Nah, kalau kita sudah belajar persamaan berkas garis, kita bisa pakai rumus yang ada pada persamaan berkas garis. Kita manfaatkan hal itu untuk mencari solusi dari soal kita ini. Nah, kita pakai cara yang kedua, pakai persamaan berkas garis. Tadi soalnya kan ada garis 1, ada garis 2, kita diminta untuk mencari garis yang melalui titik potong garis 1, garis 2, dan tegak lurus dengan garis 3. Kita ingat kembali bahwa persamaan berkas garis dari dua buah garis bisa dicari dengan rumus seperti ini, ya. Nah, kalau kita terapkan pada soal, berarti ini kan yang berkaitan dengan garis pertama, kemudian ini yang berkaitan dengan garis kedua. Maka kita peroleh X plus Y plus 3 plus lambda dikalikan X plus 2Y plus 2 sama dengan 0. Nah, ini saya pelan-pelan memprosesnya karena barangkali ada yang masih belajar, terus barangkali juga takut kurang teliti, maka saya proses pelan-pelan. X plus 3 plus X plus Y plus 3, saya buka kurungnya semua. Ini kita distribusikan, berarti lambda kali X adalah lambda X, kemudian lambda kali 2Y adalah 2Y lambda, lambda kali 2 adalah 2 lambda, sama dengan 0. Setelah itu, kita kelompokkan yang punya variabel X sendiri, yang mengandung variabel Y sendiri, dan yang tanpa variabel sendiri. Nah, kalau kita lihat yang mengandung variabel X adalah ini, X,
Kemudian di sini ada suku lambda X. X ditambah lambda X itu bisa kita tuliskan sebagai plus lambda dikalikan X. Jadi faktor X-nya itu kita keluarkan. Sehingga kita peroleh koefisiennya adalah 1 plus lambda. Kemudian yang mengandung variabel Y adalah suku Y dan suku 2Y plus 2Y lambda maksud saya. Berarti Y ditambah 2Y lambda. Kita keluarkan Y-nya, maka akan kita peroleh 1 plus 2 lambda. Cara ngeceknya adalah kalau kita kembalikan ini, kalau kita distribusikan 1 plus 2 lambda dengan Y ini tadi, akan memperoleh bentuk yang sama, Y plus 2Y lambda. Nah, kemudian yang tidak berkaitan dengan variabel Y dan variabel X, kita kelompokkan sendiri. 3 ditambah 2 lambda, taruh paling belakang. Kemudian sama dengan 0. Dari sini kita bisa mencari gradien dari persamaan berkas garis ini. Dengan cara tuliskan bentuk persamaan ini menjadi Y sama dengan bla bla bla. Jadi diarahkan ke bentuk tersebut. Nah, berarti kan yang berkaitan dengan variabel Y kita pertahankan posisinya dia di sebelah kiri karena kita ingin mencarinya. Kemudian yang lain kita pindah ruas. Jadinya 1 plus lambda ini pindah ruas ke kanan, sehingga yang awalnya positif jadi negatif. Ini juga demikian, 3 plus 2 lambda pindah ke ruas kanan menjadi min 3 min 2 lambda. Dari sini diperoleh Y sama dengan bla bla bla. Ruas kanannya dibagi dengan 1 plus 2 lambda. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, kita bisa dengan mudah tahu bahwa gradien dari persamaan berkas garis ini adalah yang berkaitan dengan X yang di sini. Berarti min 1 plus lambda per 1 plus 2 lambda. Ini adalah gradien dari persamaan berkas garis kita. Nah, kemudian kita hubungkan dengan garis yang ketiga, bahwa yang diminta itu harus tegak lurus dengan garis yang ketiga. Hubungan ini bisa kita cari melalui gradien. Nah, gradien dari garis yang ketiga tadi kan kita sudah cari ya dari cara yang pertama tadi. Dengan cara yang sama, kita memperoleh bahwa gradien dari garis yang ketiga adalah setengah. 1/3. Kalau gradien dari garis yang ketiga adalah 1/3, maka gradien dari garis yang kita cari adalah min 3. Dengan kata lain, gradien dari persamaan berkas garis ini yang masih berupa persamaan yang mengandung lambda, ini nanti bisa kita cari lambdanya berapa dengan mensubstitusikan bahwa gradiennya adalah min 3. Nah, dari sini bisa kita proses lebih lanjut. M-nya adalah ini tadi kita peroleh dari yang sebelumnya tadi. Ini saya kasih animasi agar enggak secara bersamaan melihatnya. Nah, kita lanjutkan. Tadi kan kita sudah sampai ini ya. Nah, ini itu bisa kita proses agar memperoleh nilai lambdanya. Jadinya min 1 min lambda per 1 plus 2 lambda sama dengan min 3. Nah, kalau kita proses, ini kan pembaginya bisa pindah ruas ke sana, jadi perkalian. Sehingga diperoleh min 3 dikurangi 6 lambda. Lambdanya kita kelompokkan ke sebelah kiri, jadilah 5 lambda sama dengan min 2. Lambdanya sama dengan min 2/5. Sudah ketemu lambdanya, maka kita bisa cari persamaan yang dimaksud pada nomor 3, pada soal kita, yakni dengan memasukkan lambda ini ke dalam persamaan Y yang kita peroleh sebelumnya. Kalau saya flashback, dimasukkan di sini
Bentar. Ini kejauhan saya flashbacknya. Yang di sini, cara 2 tadi. Nah, di sini ya. Jadi lambdanya itu kan awalnya tadi kita belum tahu. Kemudian dengan menghubungkan dengan ketegaklurusan terhadap garis 3 tadi, kita tahu bahwa lambdanya bernilai min 2/5, sehingga bisa kita masukkan ke situ, ke yang ini tadi, diproses, lambdanya sama dengan min 2/5, bla 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 bla. Nanti kalian hitung akan sama dengan Y sama dengan min 3X min 11. Dan ini persamaan yang kita temukan ini sama dengan yang kita temukan pada cara yang pertama gitu. Nah, cara yang kedua ini mungkin terlihat panjang karena saya tadi proses langkah per langkahnya saya tulis secara rinci. Apabila kalian sudah terbiasa, kalian bisa skip kedetilan itu, jadi langsung hitungannya nggak terlalu panjang. Nah, kalau kalian sudah paham persamaan berkas garis, sebenarnya persamaan berkas garis ini juga sangat berguna bagi kita apabila ingin mencari hubungannya dengan suatu titik potong dan lain sebagainya ya. Jadi ada pentingnya untuk kita belajar tentang persamaan berkas garis. Minggu depan kita akan adakan kuis. Materinya adalah bab 1, sistem koordinat kartesius ya, bab 1 kemarin. Kemudian yang kedua adalah garis lurus. Jadi garis lurus kemarin kan ada subbabnya, ada 5 subbab. Nah, itu kalian pelajari semua bab 1 sampai bab 2 sebagai latihan untuk persiapan UTS. Jadi minggu depan kuis itu seperti apa? Kuis itu bisa dibayangkan seperti ulangan harian saat sekolah dulu ya. Semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang belum paham atau barangkali saya ada kekurang telitian pada apa yang saya sampaikan tadi, kalian bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.